Nah, malam hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar, dan tadi di rumah waktu saya siapkan ini dan saya dapat gerakan supaya mempermudah kita untuk ingat VCB Pro ya. Jadi seperti ini. Oke, boleh. Menjadi komunitas profesional muda ya, waktu bilang komunitas seperti ini. Yang cinta Tuhan, kalau kayak gini. Dan diberkati untuk memberkati. Nah, jadi supaya kita semua ya, semua jemaat Bipro yang hadir malam hari ini bisa tahu visi Bipro, gitu ya. Boleh sama-sama? 1, 2, 3. Menjadi komunitas profesional muda yang cinta Tuhan dan diberkati untuk memberkati. Ah, sekarang sebelah sini dulu. Yang sebelah sini ya. 1, 2, 3. Menjadi komunitas profesional muda yang cinta Tuhan. Terima kasih. Yang sebelah sini jangan mau kalah. Coba 1, 2, 3. Menjadi komunitas profesional muda yang cinta Tuhan dan diberkati untuk memberkati. Tepuk tangan buat kita semua. Haleluya, haleluya ya. Oke, dan malam hari ini sesuai dengan tema kita untuk bangsa ini, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini. Oleh sebab itu kita buka dulu di Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Ini menurut terjemahan dari terjemahan baru ini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Coba kata kamu yang saya kasih warna kuning diganti nama kita masing-masing, boleh ya? Supaya lebih mengena gitu. 1, 2, 3. Ferdi telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebenarnya kalau kita baca singkat ini agak membingungkan. Karena dibilang kita dimerdekakan tapi jadi hamba, kan agak-agak gimana gitu ya. Nanti saya akan jelaskan mungkin sebentar nanti ya. Coba kita buka yang dari terjemahan FAYH ya. Firman Allah yang hidup, ini terjemahan ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang saudara telah bebas dari tuan yang lama yaitu dosa, dan saudara telah menjadi hamba tuan yang baru yaitu kebenaran. Kata saudara kita ganti dengan nama kita masing-masing sekali lagi. 1, 2, 3. Sekarang Ferdi telah bebas dari tuan yang lama yaitu dosa, dan Ferdi telah menjadi hamba tuan yang baru yaitu kebenaran. Ada dua kata di situ. Yang pertama yang saya soroti adalah kata tentang hamba. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hamba itu artinya adalah abdi atau budak belian. Jadi kalau zaman dulu, setiap budak yang ketika dijual, diperdagangkan di pasar itu, ketika mereka dibeli oleh tuannya seperti itu, dan budak tidak ada hak sama sekali untuk mengikuti kemauannya mereka. Budak harus melakukan apa yang dimaui tuannya, disuruh apa aja bisa. Itu budak atau hamba. Dengan kata lain, kata hamba itu bermakna pembantu, babu, atau jongos. Coba tengok kiri kanan, bilang kita hamba. Berarti kita babu. Berarti kita jongos. Jongosnya siapa? Tuhan. Setelah kita pindah dari hamba dosa, kita pindah kepada hamba kebenaran. Kemudian kata merdeka di sini ya, menurut KBBI kalau kata merdeka itu artinya adalah bebas. Jadi kalau merdeka berarti bebas. Nah, Republik Indonesia kita merayakan ulang tahun 2 hari lalu ya, yang ke-78 di bulan Agustus. Walaupun kita tahu bersama ada sekitar 15 negara lain kurang lebih, maafkan kalau salah, ya, yang merayakan kemerdekaannya di bulan Agustus ini. Ya, Singapura merayakan kemerdekaan tanggal berapa? 9 Agustus ya, 1965. Kemudian ada Korea Utara, Korea Selatan merayakan kemerdekaannya di tanggal, saya lihat lupa, 15 Agustus 1945. Ya, selisih 2 hari dengan kita. Kemudian ada Malaysia 31 Agustus 1957. Dan ada banyak belasan negara yang lain. Nah, yang menarik adalah ada persamaan antara kemerdekaan Republik Indonesia dengan keselamatan yang kita terima. Ada kesamaan. Pertama gini, kita selain warga negara Indonesia, kita juga adalah warga apa? Kerajaan Allah. Betul ya?
bangsa Indonesia, prajurit-prajurit pejuang-pejuang kita yang dulu memperebutkan kemerdekaan Indonesia, mereka menumpahkan darah mereka untuk Indonesia merdeka. Kita orang yang dibenarkan, ada darah yang tercurah nggak? Darah kita? Bukan. Darah siapa? Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia ketika mereka merdeka dari penjajah, betul? Waktu kita orang percaya merdeka, kita merdeka dari dosa. Berarti ada persamaan. Namun saya temukan ternyata ada satu perbedaan yang besar yang membedakan antara kemerdekaan Indonesia dengan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Ada yang tahu nggak? Kemerdekaan bangsa Indonesia itu mereka rebut dengan tetesan darah mereka sendiri. Mereka berjuang sampai nyawa taruhannya, mereka gugur di medan perang. Mereka berperang dan Indonesia merdeka itu karena usaha mereka, betul ya? Waktu kita dimerdekakan, apakah kita yang raih kemerdekaan itu? Tidak. Tapi Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma. Itulah yang membedakan. Ya. Nah, malam ini kita akan sama-sama melihat cara menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, kita akan sama-sama lihat gimana menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena tema kita malam hari ini, kita akan berdampak bagi bangsa, berdoa buat bangsa. Tapi sebelumnya itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa sebelum kita jadi berkat buat bangsa, sebelum kita jadi berkat buat kota kita, sebelum kita jadi berkat di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di keluarga kita, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan lihat sama-sama bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar ada 4 hal yang saya kasih akronim KAMU supaya kita sama-sama gampang mengingatnya. Yang pertama itu adalah K, huruf K, kesadaran akan dosa. Kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti setiap kita yang hadir malam hari ini tidak ada seorang pun kita yang tidak berdosa. Karena Alkitab dengan jelas bilang semua orang telah berdosa dan kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus sadar, hal pertama kita harus sadari bahwa kita manusia yang berdosa. Bahwa upah dosa itu maut. Dan kalau kita tidak bertobat, kita akan terima kematian yang kekal. Jadi kita harus sadari ketika kita orang berdosa, bukan berarti kita tetap tinggal di dalam dosa, tapi kita punya kemauan untuk kita mengikut Tuhan, untuk kita terima Tuhan Yesus yang adalah sumber keselamatan kita, supaya kita jadi orang yang diselamatkan. Kita diselamatkan karena kasih anugerah, itu bukan karena usaha kita. Ya, yang pertama K, apakah? Kesadaran akan dosa. Itu yang pertama. Kemudian A. Berikutnya, akui dosa, bertobat dan meninggalkan kehidupan lama. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengakui dosa, tapi ada pertobatan itu dan kemudian meninggalkan kehidupan lama. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di sini saya akan menceritakan kesaksian saya, karena setelah saya bertobat dan meninggalkan kehidupan lama, saya akan sharing sekitar 10 menit lah. Ya, saya dari Sulawesi. Kalau cari tempat saya sebenarnya nggak ada di peta gitu, nggak ada. Yang paling ada di peta itu Toli-Toli. Ya, Koyoyo pasti ngerti ya. Toli-Toli, Gorontalo, Manado itu masuk di peta Indonesia huruf K yang paling atas itu. Itu ada Toli-Toli. Tapi untuk ke tempat saya itu perjalanannya agak jauh. Wah, jauh. Ya. Lumayan jauh. Jadi kalau saya ini sudah berapa tahun nggak pulang, karena tiket ke sana juga mahal dan pasti habis uang banyak itu. Bisa lebih murah liburan ke luar negeri daripada pulang kampung. Yang kampungnya jauh pasti ngerti lah ya. Kalau Koyoyo mungkin di Manado kota ya Koyoyo, terbang dari sini langsung nyampe. Saya enggak gitu. Kecuali pas dia lintas gini saya mungkin terjun payung bisa langsung ya. Tapi nggak bisa gitu. Jadi saya dilewati terus turun di Gorontalo, harus pertama transit Makassar, turun Gorontalo, kemudian harus balik ke kampung saya. Jalannya tinggi. Saya pernah ngajak istri saya sebelum menikah,
istri sebelum menikah. Ngajak istri saya sebelum menikah supaya orang kampung ngerti dan dia ngerti saya orang seperti apa gitu ya. Ya waktu dia lewat jurang seperti ini tuh jurangnya tinggi banget. Dia bilang berapa meter? Saya bilang saya nggak pernah ngukur. Tapi kayaknya kalau ada yang jatuh dari jurang itu, 2 kali dia nyanyi lagu Indonesia Raya baru nyampe di bawah. Jadi tebingnya tinggi. Ya jadi saya orang desa, saya bilang listrik baru masuk tahun 2017 kemarin. Sinyal handphone itu, menara itu, pemancar itu sinyal itu baru dipasang 2022 kemarin. 2022 bukan 2002 ya. Kemarin 1 tahun kemarin. Jadi saya kalau menelpon pas 2017 saya pulang, ya saya mau gini mau nelpon istri cari-cari ke gunung gitu, oh penuh sinyal, halo gitu ya, ada nyamuk di sini, hilang sinyalnya. Nah bersyukur sekarang sudah ada, jadi saya bisa video call dengan ibu saya hampir tiap minggu, ya hanya kesehatannya dan segala macam. Jadi bersyukur dan bisa dilihat di situ. Baru 2017 masuk PLN, kemudian 2022, jadi memang itu tempat yang terpencil. Nah, jadi kalau di sana kalau ada orang yang sakit, itu ke dukun. Dokter nggak ada. Ya. Ke dukun, kemudian bilang ini sakit kepala. Yang dilakukan itu hanya ambil bawang, kemudian dioles-oles di kepala. Habis itu sakit kepalanya digosok di tembok gitu. Jadi sakit kepala itu pindah ke tembok dan itu sembuh. Tapi ini bukan gara-gara sering oles, bukan. Ya. Yang orang kampung, maksudnya orang di Sulawesi pedalaman pasti ngerti. Apapun itu, misalnya ada tumor ganas itu ya, ini alami, ya, itu dibelah itu langsung dikeluarin, tiba-tiba ada rambut mayat, paku dan segala macam, itu keluar dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, ya, di kampung saya seperti itu. Nah mau tidak mau saya harus belajar ilmu hitam. Nah di situ saya mulai belajar. Suatu saat saya diajak bapak saya untuk bertemu dengan gurunya di tengah pulau. Kemudian jam 12 siang harus natap matahari dan baca mantra. Setelah itu saya mau ditebas, mau dicoba. Saya juga masih takut kan, mau ditebas gitu kan. Akhirnya saya terima dan saya pikir dan di sana kelahi. Itu kalau kok ya pasti ngerti lah ya. Desember itu semua orang itu adu ilmu, kan? Ya kunjungan Natalan gitu dan semua adu ilmu. Wah itu diiris-iris dan segala macam itu tidak mempan. Nah saya belajar itu. Saya belajar ilmu laki. Nah satu lagi ada yang namanya ilmu perempuan. Jadi sana kalau perempuan berani tolak permintaannya seseorang itu bisa disantet kayak gitu. Nah saya belajar ilmu yang lakinya. Nggak boleh dua-duanya. Nah saya belajar ilmu itu dan ilmu kesukaan saya itu kalau misalnya ada mau kelahi dengan orang itu saya tekan jempol saya kemudian saya baca mantra dia nggak bisa gerak. Saya tinggal pukul-pukul dia. Nah itu saya pakai semasa SMA dan SMP SMA itu saya pakai. Dan kalau dibilang 2023 pun saya kesini karena kasus. Nanti ditangkap kalau saya keluarkan. Nggak tahu nanti lihat aja saya bisa ngomong apa enggak. Nah kemudian saya singkat cerita kan saya ke kecamatan Palele untuk sekolah SMP. Di situ saya sudah jadi hidup dalam kenakalan lah, dan segala macam. SMP kemudian SMA puncaknya saya nakal-nakalnya SMP. Dan bicara nyuri, ya saya nomor 1. Siapa di sini yang di kantin sekolah makan 5 gorengan bilangnya 2? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ngaku lah, ya kan? Saya seperti dan bolak-balik. Mungkin itu salah satu penyebab nggak bisa kurus saya. Dan banyak hal saya lakukan. Beda. Jadi saya nggak mau masuk penjara. Saya larilah ke Surabaya dengan berbekal ilmu hitam itu. Intinya saya DO waktu itu saya kuliah. Ya, kemudian saya lari ke Surabaya karena takut saya ditangkap. Waktu datang di Surabaya saya masih pakai ilmu. Kalau teman-teman tahu yang dulu pembintang film dan kemudian jadi pendeta, Advent Bangun almarhum, yang main film Tutur Tinular dan segala macam, itu saya pernah tengkar sama dia sparring itu di Geraha SA, ya, dengan dia langsung, karena saya ada ilmu hitam waktu itu. Dan wah di Surabaya masih saya baca, ya masih saya pakai. Gayung pertama mau mandi baca, ya. Kalau mau masuk toilet kaki kiri dan segala macam, keluar rumah kaki kanan baca. Jadi apa namanya ritual yang harus saya lakukan.
Dan saya masih baca-baca semua itu. Suatu saat ya setelah taruh dengan pendeta itu, karena itu ya ada kegiatan gereja, tengkar di situ, kemudian saya dipulihkan, saya dilepaskan dari itu, ya, dilepaskan dari ikatan-ikatan itu. Akhirnya semua saya buang sekarang. Kris yang biasa saya pakai, kris itu zaman ya waktu belum di dalam Tuhan ya. Kris itu kalau gores itu 3 hari orang meninggal biru yang saya punya. Dan saya baca ada yang itu di dompet saya mesti ada. Jadi nggak tahu, tapi badan ini terasa panas. Nah, saya tahu bedanya itu ketika saya sudah bertobat. Waktu saya masih pakai ilmu itu panas, kemana-mana itu pingin tengkar gitu. Nah, saya terbebas dari situ. Waktu saya tinggal 10 menit. Intinya, mungkin kita ada sekarang yang masih pegang ilmu hitam atau apa. Saya bilang, ya buang aja, lepaskan. Jadi ilmu hitam itu, wah, cari semua. Ada banyak ritual tahu. Dulu saya tidak pernah takut, sekarang saya kemana-mana gelap takut. Dulu nggak takut saya. Saya punya 2 penjaga, Raja Alam sama Siriku Alam. Raja Alam itu jaga buat di laut. Kalau kapal-kapal pada tenggelam, saya panggil namanya itu, saya perahu saya tidak apa-apa. Kalau orang yang dari sana pasti paham. Satunya Siriku Alam, jadi Raja Alam laut, Siriku Alam yang di darat. Ya, sekarang pasti mereka sudah nggak ada lah. Ya nggak tahu, sudah putus hubungan. Jadi dia yang jaga saya di darat. Jadi saya nggak pernah takut kemana-mana. Kalau saya dipukul orang, saya sebut namanya, baca mantra sedikit. Saya masih ingat sih mantranya, cuma sudah nggak percaya. Itu dia datang dan tiba-tiba saja orang itu bisa kalah sama saya. Pernah saya kata orang, karena kalau orang sudah kerasukan itu seakan-akan dia di sini, tapi jiwanya tuh di sini. Jadi kita lihat Ferdi lagi tengkar itu, tapi saya bukan saya di situ. Saya bisa lihat. Jadi saya pernah ada lawan 6 orang itu dan semua kalah. Mereka bilang tangannya itu ada licin kayak apa gitu. Saya nggak paham karena saya nggak tahu kalau saya sudah kemasukan gitu. Jadi semua itu saya tinggalkan, semua rutinitas itu ada yang saya bakar dalam nama Tuhan Yesus, saya bakar. Dan setelah itu puji Tuhan saya dipulihkan. Sehingga cerita saya kemudian menikah, ya kemudian saya menikah dan saya bersyukur. Ini yang biasa saya ngobrol dengan teman-teman ya. Hidupmu boleh rusak, hidupmu boleh bobrok sebelum kamu nikah. Tapi setelah kamu menikah, tolong jaga jangan sampai hidupmu kembali ke masa lalu. Dan itu yang jadi pergumulan saya. Setelah menikah, ada banyak tantangan. Ya, ada banyak tantangan jelas. Saya sama istri saya, istri saya pernah kasih awal-awal pernikahan. Istri saya pernah kasih pisau ke saya, suruh bunuh dia. Wah bahaya. Wah intinya setelah saya tahu. Namanya orang bertobat kan tapi masih pegang itu kan masih ini ya, masih darahnya masih panas selama saya bergumul. Ya. Bahkan dulu sempat ikut servan training dan segala macam itu, saya di rumah itu tengkar sama istri, bayangin. Ya. Jadi orang pelayanan tapi tengkar sama istri di rumah, enggak keren. Ya. Dan saya rubah hidup saya. Istri saya pernah bilang, percuma kamu. Saya pelayanan di luar, di beberapa gereja di luar, di Sidoarjo bahkan ya. Kamu di mimbar kayak malaikat, di rumah kayak iblis. Istri saya pernah bilang gitu. Dan kemudian saya berdoa Tuhan bentuk saya supaya jadi orang yang sabar. Dan saya mengasingkan diri dari pelayanan 3 bulan untuk saya ubah diri saya dulu supaya saya jadi berkat buat banyak orang. Dan kadang misalnya kita bisa ngomong gini-gini, tapi kalau kita sendiri nggak lakukan beda. Ya tapi ketika saya mulai tahu tujuan pernikahan saya apa yang harus saya lakukan. Suami itu bukan hanya nuntut istri, tapi kita harus memahami istri dan segala macam. Nah itu yang saya praktekkan. Kita tidak bisa suruh istri buat dia dulu sama kita apa yang kita mau, tapi kita lakukan dulu sama istri, baru istri itu akan lakukan apa yang kita mau. Seperti itu. Pelayanannya jadi lebih, tiba-tiba kita duduk tanya mau minum kopi, mau apa dan segala macam. Wah jadi indah seperti itu. Dan puji Tuhan ya. Kalau istri saya tanya tengkarnya kapan, pasti sudah lupa. Ya tengkar besar ya, kalau salah paham sehari ya sebelum matahari terbenam dibereskan ya seringlah namanya keluarga. Tapi sudah beda, responnya sudah beda. Ya itu yang kedua. Yang kedua itu apa? Akui dosa dan kemudian bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama. Mungkin pesan buat teman-teman malam hari ini, kalau kita punya ikatan apa dan semua, lepaskan itu. Percayalah, mungkin di momen kemerdekaan ini waktunya kita untuk merdeka dari dosa. Oke. Kemudian yang kedua, yang ketiga saya cepat. Kemudian M yaitu melakukan kehendak Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan. M.
Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terus ada kah itu? Tidak. Pada hari terakhir akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Dan kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tuhan, bukankah setiap satu saya datang di Bipro? Tuhan, bukan tiap bulan saya kembalikan perpuluhan? Tiap minggu saya melayani Engkau, saya bawa jiwa buat Tuhan. Pada waktu itu Tuhan bilang, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa mereka? Orang-orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Ya, kita, mujizat terbesar sebenarnya menurut saya ketika apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar sekecil apapun dan kemudian kita bisa lakukan. Itu mujizat terbesar. Waktu diajarkan tentang kesabaran, saya belajar tentang kesabaran. Memang langsung sabar? Nggak bisa. Dianiaya kita, wah kita punya hak untuk membalas, tapi kita tahan itu. Melakukan kehendak Tuhan, itu nggak gampang. Ya Tuhan izinkan kita semua praktekkan kehidupan kita sehari-hari ya. Dari orang-orang terdekat, kadang orang-orang yang kita anggap sahabat atau bestie kita, kadang bisa menyakiti kita juga. Ya, tapi tetap lakukan kehendak Tuhan. Bicara melakukan kehendak Tuhan gini, kehendak Tuhan itu artinya gini, hidup dalam rencana Tuhan. Dengan kata lain, mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan dan bukan maunya kita. Tapi ketika kita berdoa dan kita minta Tuhan jagai kita pasti bisa melakukan sesuatu yang menurut kehendak Tuhan. Saya bisa beralasan saya dewasa, saya sudah menikah dan segala macam. Tapi dari hal-hal kecil itu kita mau tidak melakukan kehendak Tuhan? Dari hal yang sederhana. Di satu sisi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka runtutannya kita akan jadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya kita mikirkan, ini Tuhan mau tidak aku lakukan? Ketika Tuhan tidak mau, tidak berani untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, ya, ubah cara pandang kita. Ya, ubah cara pandang. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, cara pandang yang benar itu akan memerdekakan kita. Cara pandang itu ada 3. Yang pertama, cara pandang terhadap Tuhan. Ya, cara pandang terhadap Tuhan. Kadang kita merasa kalau apa yang kita doakan selama ini belum tercapai, kita bilang Tuhan jahat sama kita. Kadang kita bilang ini, oh Tuhan aku orang paling menderita di dunia dan segala macam. Wah Tuhan gara-gara ini ya, gara-gara saya berdosa kemudian doa saya tidak dijawab. Ya kita salah mikir tentang Tuhan. Cara pandang kita terhadap Tuhan salah. Kita pikir Tuhan jahat sama kita. Karena iblis mau kita berpikiran seperti itu. Oh enggak, doamu tidak dijawab, ya sudah kamu ke Gunung Kawi, kemana gitu, ke pohon-pohon yang bisa langsung kasih jawaban, nggak usah ke Tuhan. Tuhan itu memilih dan memanggil kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Bahkan mungkin kita semua yang hadir malam hari ini itu nggak kebetulan. Sebenarnya bukan kita yang merencanakan untuk datang malam hari ini, tapi Tuhan yang pilih kita untuk kita datang ke tempat ini. Coba miliki cara pandang yang baik terhadap Tuhan. Kemudian cara pandang yang kedua itu cara pandang terhadap orang lain. Galatia 5 bilang gini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini cara pandang kita terhadap orang lain, terhadap teman kita. Ya, kadang kita jadi di persahabatan kita, orang yang kita harapkan misalnya baik sama kita, tiba-tiba jahat sama kita. Miliki cara pandang yang baik. Mungkin waktu mereka jahat sama kita dan Tuhan suruh kita sabar supaya mereka bisa melihat Kristus di dalam kita. Ya, jadi jangan heran, jangan komplain ketika ada teman-teman kita atau di kantor dimanapun, kemudian kita dilakukan sesuatu yang menurut kita menyakitkan. Miliki cara pandang yang baik. Ya, mungkin Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat buat mereka. Kemudian cara pandang yang ketiga itu cara pandang terhadap persoalan hidup. Ya, cara pandang terhadap masalah. Setiap kita pasti ada masalah, ada porsi masing-masing yang Tuhan kasih sama kita.
Yang harus kita ingat bahwa masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak melebihi dari kekuatan kita. Kemarin kita semua dengar sharing waktu kita di acara Faith, ya. Ko Heri sampaikan tentang pentingnya komunitas, supaya ketika kita ada masalah itu kita jangan pendam sendiri. Cari komunitas yang baik, cari komunitas yang membuat kita bersemangat. Jangan cari komunitas yang melemahkan kita. Oh, nggak usah ke gereja, jalan-jalan aja malam minggu, ya kan? Ya, cari komunitas yang membuat kita hidup. Cari orang-orang yang support kita. Cari orang-orang yang bisa melihat kelebihan kita, bukan kekurangan kita. Di luar sana kan banyak orang-orang yang merendahkan kita. Allah, potonganmu seperti ini masa bisa sukses kamu? Bilang aja, memangnya aku jahitan kok ada potongan. Ada banyak kan orang merendahkan kita. Tapi kalau kita berada di komunitas yang benar, mereka orang-orang itu yang akan bisa melihat potensi kita. Wih, kamu bisa gini ya, coba kembangkan gini-gini. Boleh berteman dengan siapapun, tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang punya pikiran yang bagus, pikiran positif, yang tidak melihat kekurangan kita, yang tidak melihat kelemahan kita. Bertemanlah dengan orang-orang tersebut, karena orang-orang tersebut sudah lama. Bahkan kadang orang terdekat dengan kita itu bikin kita sakit hati, kadang mengucilkan kita. Nah, ini cara pandang yang benar tentang persoalan hidup. Kalau kita punya masalah, saya kasih contoh misalnya Gembala FA. Gembala FA fungsinya follow up jemaatnya. Kamu nggak FA, masalah apa, ada masalah apa, kalau memang nggak keberatan curhat, saya bantu doa. Itu fungsinya kita Gembala FA, mendoakan teman-teman jemaat yang ada masalah, supaya mereka itu dapat pemulihan. Kadang misalnya ketika didoakan tidak langsung masalah itu selesai, tapi cara pandangnya kita yang berubah terhadap masalah. Ya, kita sudah tidak fokus di masalahnya, tapi kita fokus ke Tuhan. Masalah tetap ada, tapi tetap ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu bedanya damai yang Tuhan beri dengan yang dunia beri. Kalau kita selesai masalah, terus kita bersukacita, itu damai dari dunia. Tapi ketika kita ada di tengah badai sekalipun, tapi kita tetap bersukacita, itu damai yang dari Tuhan. Ya, itu berbicara tentang cara pandang. Kurang lebih ada 4 hal yang kita belajar hari ini tentang kamu, ya, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik. Kamu, yang pertama apa? Kesadaran akan dosa. Kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh pribadi supaya kita selamat, bukan kebinasaan kekal. Kemudian apa? Akui dosa. Akui dosa, berdoa minta ampun, Tuhan pasti pulihkan kita. Kemudian melakukan kehendak Tuhan. Jadilah orang-orang yang benar-benar bisa melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya ketika dilihat orang, tapi ketika kita sendiri pun kita bisa tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Kemudian yang keempat, ubah cara pandang kita. Cara pandang kita yang benar itu yang akan memerdekakan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.